Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari PJKR 5A NPM 181063107024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dari MK Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga. Nah, menjelaskannya dari bab 2 sampai 3. Nah, olahraga itu secara umum adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau yang lebih dikenal dengan istilah sehat jasmani dan rohani. Nah, yang pertama itu ada beberapa pendapat dari pakar yang mendefinisikan tentang olahraga, yaitu Ensiklopedia Indonesia. Olahraga merupakan gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih secara rombongan atau bersamaan. Nah, yang kedua itu dalam Kamus Webster New Colloquial Dictionary tahun 1980. Nah, olahraga merupakan keikutsertaan dalam aktivitas fisik dan tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan Athletic Games USA. Nah, ada juga yang ketiga itu dari UNESCO, bahwa olahraga adalah sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, dan diri kita sendiri. Nah, yang keempat itu ada Edward tahun 1973. Olahraga harus spontan dari konsep bermain games dan sport. Ruang lingkup bermain memiliki karakteristik berupa pertama itu terpisahnya dari rutinitas, yang kedua itu bebas, yang ketiga itu tidak berproduktif, yang keempat itu menggunakan peraturan yang tidak baku. Nah, yang kedua itu dari sebelumnya itu ada pun faktor-faktor yang mempunyai peran perlu juga untuk diperhatikan, antara lain kayak jenis olahraganya. Maksud adalah setiap macam olahraga pasti memiliki aturan dan prosedur tersendiri. Maka agar tidak mencegah terjadinya cedera, peraturan dalam jenis olahraga dibuat sebagai bagian dari pencegahan. Nah, ada juga yaitu usia, kesehatan, kebugaran. Nah, dari usia itu jika kita lihat dari berbagai pemahaman saat ini, regenerasi atau degenerasi mulai berlangsung ketika menginjak usia 30 tahun, dan mulai saat itu fungsi tubuh akan berkurang 1%. Nah, per tahunnya, atau bisa disebut juga rule of one untuk mempertahankan kondisi agar tidak terjadi pengurangan fungsi tubuh akibat degenerasi. Maka latihan sangat diperlukan guna mencegah timbulnya atrofi. Nah, dengan demikian usia menjadi pemegang peranan penting dalam kebugaran. Nah, ada lagi jenis kelamin. Menurut tujuan dan jenis kelamin sistem hormon pada tubuh manusia, utamanya pria berbeda dengan wanita. Demikian pula dengan bentuk tubuh. Mengingat perbedaan dan perubahan fisik, maka tidak semua jenis olahraga cocok untuk semua golongan usia atau jenis kelamin. Hal ini apabila dipaksakan, maka akan timbul cedera untuk jenis olahraga tertentu saja ya. Ada lagi pengalaman teknik olahraga. Nah, untuk melaksanakan olahraga yang baik dan sehat agar tujuannya tercapai, perlu persiapan dan latihan. Antara lain, yang pertama itu ada metode dan cara berlatihannya. Setiap orang tuh mempunyai metode dan latihannya masing-masing. Jadi metode dan latihannya itu bertujuan untuk mencegah dari cedera. Nah, yang kedua itu penguasaan teknik agar tidak terjadi
us. Nah, yang ada lagi gizi. Setiap cabang olahraga pasti memerlukan tenaga. Oleh sebab itu diwajibkan mendapatkan gizi yang baik dan menyehatkan. Selain itu, gizi menentukan kesehatan dan kebugaran yang harus diperhatikan untuk menjaga kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani adalah sering mengonsumsi vitamin agar tubuh dapat nutrisi di setiap harinya. Dalam ilmu kedokteran sangatlah jelas bahwa dengan olahraga yang teratur memegang peranan untuk memperoleh badan yang sehat, menghindar dari penyakit-penyakit seperti pada umumnya. Ya, terlebih lagi gizi itu dari setelah olahraga kita memakan makanan yang sehat dengan tidak mengandung lemak berlebih. Nah, yang B itu ada pertandingan. Yang tadi pertama olahraga, ya sekarang mau pertandingan. Nah, definisi pertandingan itu merupakan kegiatan dari cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan prestasi dalam bentuk kegiatan fisik dan saling berhadapan-hadapan. Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis pertandingan. Nah, yang pertama itu pertandingan langsung, yaitu apabila setiap orang yang terlibat dalam permainan itu tidak dibatasi oleh ruang lingkup gerak, maka seluruh area yang ditentukan untuk suatu bentuk permainan dapat digunakan oleh lawan atau boleh juga oleh anggota yang terlibat dalam permainan tersebut. Nah, yang kedua itu ada pertandingan juga tidak langsung. Nah, yaitu apabila setiap permainan atau tim telah mempunyai arena sendiri, yang satu dengan yang lainnya dibatasi atau dipisahkan oleh suatu benda yang pada umumnya adalah sebuah net. Ya. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk pertandingan. Nah, menurut bentuknya itu pertandingan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Nah, umumnya itu diterapkan di dalam pertandingan olahraga. Yang pertama itu bisa disebut bentuk pertandingan sederhana. Nah, yang merupakan bentuk pertandingan yang biasa dan pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, tujuan tidak memperebutkan atau menentukan pemenang. Nah, yang kedua itu bentuk pertandingan cabang olahraga. Nah, bentuk pertandingan yang dapat dilakukan oleh suatu cabang olahraga tertentu, ciri-cirinya hanya mempertandingkan cabang olahraga tertentu dengan tujuan mendapatkan juara dari cabang olahraga yang dipertandingkan. Yang ketiga itu bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga. Bentuk pertandingan yang di dalamnya dipertandingkan beberapa cabang olahraga seperti PON, SEA Games, Asian Games, dan masih banyak yang lainnya. Oke, cukup sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.